gencar dalam mensosialisasikan layanan keuangan mikro. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan penyelenggaraan edukasi keuangan untuk komunitas di Kabupaten Klaten. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Klaten pada 16 Februari 2015. Edukasi keuangan tersebut diikuti sekitar 300 pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM lurik, batik, konveksi, makanan, mebel, kerajinan, dan pertanian. Baik Mitra TV, saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Sunarno SEM Hum selaku Bupati Klaten. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik Mas. Ya, Pak Sunarno, ini terkait dengan adanya seminar edukasi keuangan dari OJK yang dilaksanakan di Klaten hari ini. Nah, saya ingin mengetahui gambaran sedikit nih Pak mengenai kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Klaten seperti apa Pak Sunarno? Ya, UMKM di Kabupaten Klaten yang jelas baik dalam kondisi juga baik. Kita sudah lihat bahwa dulu juga UMKM di Klaten ini tahan pada waktu terjadi moneter juga. Dan di setiap 7 atau 10 tahun itu biasanya ada penumbukan untuk inflasi biasanya ada. Itu juga alhamdulillah ini juga baik. Mereka juga tahan, mereka juga kuat. UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Sedangkan UMKM sendiri bukan dalam arti hanya produk saja, produk dalam arti barang-barang mentah dan juga menjadi juga UMKM Klaten ini juga ada yang bergerak di hewan hidup, mungkin ada peternakan untuk burung, baik burung jala Bali, turen, dan juga jala putih, juga beberapa burung itu termasuk juga murai batu pun kita menjadi penangkar yang baik. Masyarakat saya itu bergabung dalam kooperasi penangkaran. Iya. Nah, Pak Sunarno, dengan adanya seminar edukasi keuangan bagi UMKM di Kabupaten Klaten kali ini, tanggapan Bapak Sunarno sendiri seperti apa? Ya, tentu senang dengan sosialisasi OJK pada kesempatan hari ini. Dia untuk memberikan pandangan terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten. Targetnya bukan hanya UMKM saja, tapi terkait dengan 1,3 juta 50 masyarakat Klaten. Betul. Bagaimana bisa mereka tahu, bagaimana mereka tahu manfaatnya dari OJK itu sendiri, dan juga bagaimana mereka tahu untuk mengelola keuangannya, bagaimana juga mereka menabung, mereka juga bisa melakukan bagaimana sih cara pinjam yang benar, bagaimana cara mereka mendapatkan kredit yang baik, bagaimana mereka juga bisa mengelola nantinya keuangan itu dengan baik. Iya, baik, yang terakhir Pak Sunarno, harapannya ke depan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ini seperti apa setelah nanti adanya sosialisasi juga ada edukasi dari OJK Pusat? Ya, harapan kita mereka bisa tahu, mereka juga paham, karena kita tahu sendiri bahwa OJK sendiri di sekitar 2013 mulainya. Betul. Dan masyarakat belum secara menyeluruh belum tahu secara keseluruhan. Mungkin dari para pemangku kebijakan ini sudah tahu, tapi masyarakat secara makro kan tentu banyak yang belum tahu, dan mereka nantinya harapannya bisa tahu. Makanya dari program-program dari OJK sendiri, edukasi keuangan nantinya akan kita barengkan dengan beberapa kegiatan dari pemerintah daerah, baik nanti ada sosialisasi melalui nanti penyuluh pertanian, nanti akan dibarengkan pada waktu kita perencanaan sosialisasi bersama pertemuan dengan Gapoktan, mungkin juga ada pertemuan dalam rangka undang-undang desa, nanti untuk sosialisasi undang-undang desa nanti juga bisa kita sertakan kita dari OJK juga untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Jadi nantinya mereka bisa tahu persis, mereka bisa mengenal, mereka bisa mengaplikasikan apa sih sebenarnya, bagaimana sih cara keuangan yang baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sunarno, dan semoga saja ini bisa menjadikan jembatan dan juga sinergi yang positif antara Tongkap Kabupaten Klaten dengan OJK dan juga para pelaku UMKM, sehingga nanti di Kabupaten Klaten pelaku UMKM bisa semakin maju dan lebih berkembang.
Kegiatan ini dimulai dengan beberapa sambutan. Di antaranya sambutan Kusumaning Tuti S. Sutiono selaku anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Nah, ini yang sesuatu hal yang baru, sehingga kita harus melakukan nggak saja edukasi, tetapi juga lokakarya dan kemudian pemberdayaan, bagaimana merencanakan keuangan, bagaimana mengenal produk dan layanan keuangan, dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan di seluruh Indonesia mulai dari awal 2013. Bapak Ibu, tahun 2013 juga kita lakukan survei secara nasional. Seluruhnya ada 20 provinsi termasuk Provinsi Jawa Tengah. Survei itu untuk mengetahui sebenarnya masyarakat Indonesia itu tahu nggak sih tentang layanan keuangan, atau apakah populasi Indonesia itu pakai nggak sih produk-produk dan layanan keuangan. Itu kita survei. Nah, setelah kita survei, hasilnya di 2 tahun yang lalu itu ternyata cukup mengejutkan. Karena dari sekitar 240 juta penduduk di seluruh Indonesia itu hanya sekitar 21% yang tahu tentang layanan dan produk keuangan. Kemudian yang punya produk, artinya yang pernah nabung atau pernah beli polis asuransi atau pernah ikut pembiayaan misalnya di leasing company, itu hanya sekitar 60%. Jadi masih banyak sekali dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia ini yang selain belum tahu juga belum menggunakan. Nah, khusus di Kabupaten Klaten itu menurut BPS Jateng itu jumlah penduduknya per 2013 1,3 juta jiwa. Jadi dari 1,3 juta jiwa, hasil survei kita menunjukkan bahwa ternyata hanya terutama di Provinsi Jateng dulu. Provinsi Jateng ini kalau nasional itu 21%, Jateng itu hanya 19% tingkat pengetahuannya tentang layanan keuangan. Yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh Bupati Klaten sebagai wujud apresiasi diselenggarakannya edukasi keuangan bagi komunitas usaha mikro kecil menengah. Tahun ini juga akan kita tambahkan nanti sekitar 500 sampai 1 miliar, sehingga ini menjadi desa wisata yang sangat baik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menggerakkan kegiatan roda ekonomi di desa kita dan juga kecamatan kita di Kolak Harjo. Ini Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu semua potensi ini adalah anugerah dari Allah SWT dan menjadi sumber-sumber penggerak ekonomi di mana para pelaku usaha lebih berkaitan memiliki tautan arah untuk memberdayakan dan juga mengembangkannya demi kemajuan bersama. Bahwa UMKM di Klaten ini sekitar 54.000, 35.000-nya UMKM yang ada tersebar di seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Juga UMKM juga di peternakan itu di sini ada di daerah utara ini, biasanya ada beberapa gerakan untuk sapi perah untuk mensuplai juga SDM dari usaha susu yang ada di Kabupaten Klaten ini. Dalam agenda ini, Ibu Lasmaida S. Gultom selaku Director of Literacy and Financial Education OJK juga menyampaikan beberapa hal mengenai otoritas jasa keuangan, mengenai manfaat dan fungsinya. Untuk masyarakat, khususnya Bapak Ibu pengusaha-pengusaha di Klaten ini, ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami dengan dari hadirnya hari ini di sini, nanti ada beberapa juga teman-teman yang bicara kepada Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti mau nanya-nanya, saya ini perlu modal kerja, gimana caranya
paham ya? Karena banyak kan motor. Tapi yang paling utama mau kami sampaikan juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau ke sana, ditanyakan. Misalnya mau nanya, kalau nabung manfaatnya buat saya apa ya? Ya Bapak Ibu, ditanyakan. Ada nggak resikonya? Terus ditanyakan juga, biayanya berapa sih? Biaya administrasi berapa? Ada biaya lain-lain lagi enggak? Gitu. Jadi artinya kita tahu, nah kalau kita nabung 100.000, tahunnya kita nggak nabung lagi kan? Bulan depan kok tinggal 90.000 ya? Karena kita nanya, wah uang saya kurang. Kita bisa marah-marah, padahal ada potongan administrasi. Kalau kita pakai ATM, ada potongan lagi. Terus ada lagi pajak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini juga perlu dipahami oleh masyarakat kita, masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya. Edukasi keuangan tersebut diisi dengan tanya jawab seputar otoritas jasa keuangan. Di sini, masyarakat bisa menanyakan seputar permasalahan yang sedang terjadi. Kegiatan ini diisi oleh 2 orang narasumber, yakni Sabar Wahyono selaku Deputi Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen dan Ketut Sendra dari Badan Asuransi Mediasi Indonesia. Mitra TV, kali ini saya bersama dengan Bapak Ketut Sendra dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Pak Ketut, ini mengenai mediasi asuransi. Nah, kalau kita lihat, biasanya banyak para pedagang yang mengeluhkan tentang klaim asuransi. Para pegawai asuransi ataupun agennya biasanya dengan sangat mautnya merayu para pedagang untuk mengikuti asuransi. Tapi dikala nanti klaim, susahnya juga luar biasa. Nah, dari BMA ini sendiri seperti apa penyelesaiannya? Oke, dalam umumnya seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa selalu mengatakan kalau menjual asuransi, wah sampai kemana pun rayuan luar biasa, tapi begitu klaim luar biasa juga larinya untuk menghindar untuk itu. Itu yang selalu muncul, bahwa dengan adanya BMAI sekarang, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi, akan memberikan suatu pelayanan dan kemudahan kepada konsumen asuransi. Jika ada muncul sengketa klaim seperti itu, akan diselesaikan secara cepat dan juga gratis, biaya terjangkau. Bagaimana caranya dalam hal ini kita kan, tetapi yang pertama adalah benar-benar sengketa itu muncul karena setiap perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan membangun juga di internalnya adalah unit-unit penyelesaian sengketa di dalam perusahaan masing-masing. Jika di dalam ini belum diselesaikan, maka konsumen bisa membawakan ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, bisa melalui membuka webnya atau dikirim sengketa lewat email juga bisa. Dan di situ kita akan mempelajari masalahnya apa, kan demikian. Dan kemudahan ini mungkin kalau di daerah sekarang kan paling sulit, paling bisa ditemui adalah customer service di daerah. Dengan masuk ke BMAI kita bisa mempertemukan pelaku usahanya atau manajemennya dengan konsumennya, dan itu akan lebih cepat selesaikan. Kita tahu permasalahannya, konsumen bisa bicara langsung kepada perusahaannya dan selesaikan cepat sekali gitu. Baik, terima kasih Pak Ketut. Dan di kata lain, adanya BMAI ini bisa menjadi wadah bagi Anda para pedagang yang biasanya terjadi masalah sengketa di sekitar asuransi. Untuk itu akan mempermudah Anda dalam menghadapi permasalahan sengketa mengenai klaim asuransi Anda. Baik pun itu sengketa yang berkaitan dengan asuransi diri, asuransi umum kendaraan bermotor, mungkin asuransi kredit, kan banyak kredit yang akan muncul kemudian hari. Itu kita bisa diselesaikan oleh badan ini jika sengketa itu muncul gitu. Ya, berbagai macam permasalahan asuransi tentunya akan selalu menghiasi ketika Anda mengikuti sebuah asuransi. Untuk itu BMAI hadir untuk Anda. Kegiatan dilanjutkan dengan isian presentasi tentang produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Tati Febrianti dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Dan berikutnya diisi oleh Lalu Erhan dari PT Busan Auto Finance
tentang produk dan jasa asuransi. Dalam kegiatan ini, peserta edukasi bebas menanyakan seputar apapun yang sedang dikeluhkan.